Shalom, haleluya. Tema firman Tuhan, transfer urapan dan hikmat. Transfer urapan dan hikmat. Saudara, Alkitab mencatat bukan cuma uang yang bisa ditransfer, urapan dan hikmat. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan. 2 Raja-Raja pasal 2 ayat yang ke-14. Ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, dipukulkannya ke atas air itu sambil berseru, "Di manakah Tuhan Allah Elia?" Ia memukul air itu, lalu terbagi ke sebelah sana, terbagi ke sebelah sini. Maka menyeberanglah Elisa. Peristiwa ini ketika Elia naik ke surga. Kadangkala orang di luar Kristen berkata, "Saya mau uji, apakah orang Kristen jago dia punya ilmu?" Daud Tony, dukun tersakti di Indonesia, dia tes ini Gilbert Lumoindong. Dia tes ketika dia berjumpa dengan pendeta Gilbert Lumoindong. Daud Tony ini yang ilmunya tinggi, dukun sakti, hanya dikalahkan lewat kata apa? Haleluya, haleluya, haleluya. Salam sejahtera. Ketika pendeta Gilbert berkata haleluya, haleluya, woi, lempar jauh ini Daud Tony. Dan dia sekarang sudah menjadi orang Kristen, petobat-petobat untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara, Elisa, dia ambil jubah dari Elia, dia pungut jubah Elia. Saudara, kalau mau dipikir cuma jubah, cuma baju, tetapi karena Elia dekat dengan Tuhan, Elia sangat mengasihi Tuhan. Orang yang dekat dengan Tuhan akan ditransfer urapan dari surga. Di akhir zaman ini, Tuhan beritahukan kepada saya, beritahukan firman Tuhan ini, beritahukan bahwa di akhir zaman akan terjadi yang namanya transfer urapan. Ketika transfer urapan terjadi, mujizat besar, mujizat luar biasa, mujizat yang spektakuler. Saudara, jubahnya Elia, dia bisa memisahkan air sungai Yordan. Sebelum itu dilakukan oleh Elia. Saudara, ketika mereka mau menyeberang, Elia, saudara baca di sini, Elia memukulkan ke air. Elia memukulkan ke air dan sungai terbelah. Kalau mau dipikir-pikir, beda Laut Tiberau. Ada orang Firaun, ada orang Mesir yang mau membunuh bangsa Israel. Kalau mau dipikir, tidak terlalu darurat, tidak terlalu mendesak. Tetapi Allah yang saya dan saudara sembah bukanlah Allah yang pelit. Sekali lagi, Allah yang saya sembah bukanlah Allah yang pelit. Kalau sudah di surga, urapan itu mau bikin apa? Kalau sudah di surga, hikmat yang seperti Raja Salomo mau bikin apa? Tetapi Tuhan
Tuhan berkata kepada saya di akhir zaman ini, mari kita bergaul dengan Tuhan. Seperti lagu yang baru-baru terkenal, ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Melekat, mari kita melekat kepada Yesus. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ketika Elia mau terangkat ke sorga, ada 3 kali Elisa diusir. Ayat yang kedua, 2 Raja-Raja pasal yang kedua, berkatalah Elia kepada Elisa, baiklah tinggal di sini, Tuhan menyuruh aku ke Betel. Tetapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup, dia ikut. Kedua kali Elia mengusirnya. Ayat yang keempat, berkatalah Elia kepadanya, hai Elisa, baiklah tinggal di sini, aku ke Yeriko. Saudara, orang Kristen yang mental baja, yang tidak gampang tersinggung, aduh, saya mau pindah gereja sudah. Gereja di Pondok Daud, ibu gembalanya begini, bapak gembalanya begitu. Orang Kristen yang suka pindah-pindah gereja, maaf, yang paling banyak orang-orang di karismatik seperti kami. Oh, saya tidak cocok, baku salah sedikit, pindah di gereja A, pindah di gereja B. Tetapi Elisa, kesetiaan dia kepada gembalanya. Siapa gembalanya? Elia. Penatua, jangan gampang tersinggung. Siamas, saya mau lepas jabatan saya Siamas. Ketua pendeta ada bilang begini, mungkin cuma gara-gara bukan itu maksudnya, langsung salah paham. Saya mau lepas ketua komsel saya. Seperti tirai di belakang saya ini, ada jemaat kami 8 tahun yang lalu, ketika dia berkorban tirai ini, hordeng ini, dia berkata, saya mau keluar setelah selesai dijahit tirai ini, goren ini, saya mau keluar dari Pondok Daud. Wow. Cuma berkorban, itu pun ada cari pasar, ada cari dana. Orang Kristen yang gampang meraju dengan Tuhan, yang gampang tersinggung, urapan tidak akan mengalir, hikmat tidak akan turun. Saudara Salomo, satu-satunya raja yang tidak pernah berperang, seluruh dunia takut melawan bangsa Israel, bukan karena dia punya alat-alat perang super canggih, tapi karena Salomo ada hikmat yang Tuhan taruh di atas kepalanya Salomo ketika dia memerintah. Semua orang, seluruh negara, seluruh dunia takut melawan bangsa Israel. Urapan dan hikmat akan turun kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Mari kita jangan gampang menyerah melayani Tuhan, gampang putus asa. Jadwal doa saya tidak mau berdoa beston lagi, saya tidak mau doa puasa, pergumulan saya tidak dijawab Tuhan. Ketika kita berhenti berdoa, urapan tidak turun ke atas kita. Tetapi di saat kita tekun berdoa, rasul-rasul ketika mereka tekun berdoa, 1 kali berkhotbah 3.000 orang diselamatkan. Mari saudara belajar
belajar berdoa syafaat. Tuhan kasih tahu di saya, orang yang akan dipercayakan urapan yang luar biasa, hikmat yang luar biasa, kalau dia tidak mementingkan dirinya sendiri. Orang yang suka mementingkan diri sendiri tidak bisa dipakai oleh Tuhan. Orang yang egois tidak bisa dipakai Tuhan. Urapan tidak mengalir. Bukan cuma pendeta yang akan diberikan pengurapan Tuhan, tetapi jemaat biasa. Jangan membeda-bedakan. Oh, saya jemaat biasa, tidak mungkin Pak Gembala. Oh, saya orang miskin, tidak mungkin. Oh, saya cuma lulus SD, tidak mungkin. Tetapi kalau kita sungguh-sungguh melayani Tuhan, walaupun tantangan banyak, pergumulan banyak, kita terus maju. Pandang saja kepada Yesus, Dia yang ku cinta. Jadi kalau kita melihat sesama majelis ada kesalahan, sesama jemaat, jangan mundur, maju terus. Sebab transfer urapan di akhir zaman ini, sorga sementara mempersiapkan transfer hikmat. Salomo menjadi raja yang paling kaya raya hanya dengan hikmat yang Tuhan berikan kepada dia. Mari, doamu jangan engkau hentikan. Engkau berkorban di pembangunan, jangan engkau berkata, aduh, sudah puluhan juta saya ada kasih di gereja, mana berkat Tuhan. Aduh, sudah 20 tahun saya setia, mana berkat Tuhan. Setia sampai akhir. Dan saya yakin Allah sumber berkat, sebagaimana Elisa. Mintalah, Elia berkata, mintalah. Dan Elisa berkata, berikan 2 rohmu kepadaku. Elia berkata, permintaanmu sukar. Ya, ayat yang ke-9. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, biarkanlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Ayat 10, berkatalah Elia, yang kau minta itu adalah sukar, tetapi engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Walaupun yang diminta Elisa itu sukar, tetapi Elisa sudah mengabdi kepada tuannya Elia. Mari kita mengabdi di gereja kita. Kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, setia dalam perkara kecil. Mari kita berdoa. Tuhan, memberkatilah channel ini, memberkati semua orang yang sudah subscribe, membagikan, berkati secara khusus, berkati dengan luar biasa. Apa saja yang kami kerjakan, Tuhan buat berhasil, asalkan kami mau melakukan firman Tuhan, tidak protes firman Tuhan, tidak suka skip firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dengan setia. Dan saya percaya transfer urapan sorga akan terjadi bagi kami, terutama semua yang sudah subscribe. Tuhan memberkati secara khusus semua yang sudah nonton habis. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, mintalah kepada Tuhan apa yang kau inginkan, asalkan engkau sungguh-sungguh mengasihi Dia. Haleluya. Amin.